Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman semua tiap harinya selalu sehat ya teman-teman. Kali ini saya ingin sedikit sharing saja tentang analisa saya. Sebelumnya saya ingin disclaim tentang fase modal ini ataupun kripto ya. Saya tidak memaksa teman-teman untuk mengikuti saya ataupun terjun ke dalam pasar modal. Ini hanya sedikit sharing analisa saya supaya ada video di YouTube saya. Itu aja teman-teman. Ya, kali ini saya ingin sedikit melihat dulu daftar saya dalam trading. Saya ingin lihat indeks dolar dulu. No. Oke, dalam hariannya indeks dolar ini sekarang tengah mengalami penurunan ya. Ya, mengalami penurunan. Sempat kemarin ada candle ini seperti shooting star ya, dan sekarang tengah mengalami penurunan lagi. Dan sekarang saya ingin teman-teman trading ingin analisa tentang Doge ya, yang belakangan ini sedang viral ya. Teman-teman perlu diketahui bahwa Doge ini adalah sebuah meme coin ya. Fundamentalnya pun hanya sebatas ya lucu-lucuan aja ya, meskipun banyak orang berhasil cuan dahsyat ya di Doge ini, tapi fundamental Doge ini hanya sebatas kayak merchandise gitu ya, karena emang kita lihat backgroundnya adalah Mas Elon Musk ya, gimana ya ngomongnya, Bang Elon Musk lah. Om Elon Musk. Jadi orang-orang berpersepsi ini seperti ya koin yang berpotensi bagus lah gitu, padahal fundamentalnya hanya ya meme aja gitu, tapi kadang-kadang bisa dipakai untuk beli merchandise Tesla gitu teman-teman ya. Dan belakangan ini dalam 1 minggu mungkin ya, dalam 1 minggu naiknya sampai 150% kalau nggak salah teman-teman ya. Kayak di sini yang biru ini nih ke atas ya, tarik ya sekitar 160 deh, sekitar 160-an persen naiknya dalam 1 minggu ya. Ya hebat ya. Ini dampak dari Elon Musk beli Twitter, dan kemudian di Twitter itu ada gambar Dogecoin. Jadi seolah-olah market merespon Dogecoin itu akan melejit harga, dan terbukti ya, banyak big fund atau investor mulai masuk membeli Dogecoin, dan harganya sekarang naik. Teman-teman, kalau teman-teman ngeh ya sifat-sifat sifat-sifat Bang Elon ini kadang suka ngeselin menurut saya. Kadang kita tuh kadang aneh. Hanya cuitan dia aja tuh bisa-bisa harga naik tinggi gitu. Tapi kita tiba-tiba dengan cuitan dia juga bisa-bisa harga hancur gitu. Jadi kadang saya suka gimana ya, fluktuasi yang seperti ini kadang saya kurang suka gitu. Tapi ya kadang juga kita manfaatkan ya untuk ambil celah fluktuasi yang sangat singkat ini biar kita dapat profit juga. Oke, kita analisa dulu ya sedikit aja teman-teman. Saya nggak menyarankan analisa ini benar atau salah, karena saya juga baru hari ini analisa, makanya saya coba sharing. Kali aja teman-teman yang lebih paham analisa, lebih bagus analisanya, bisa komen deh nanti di bawah. Oke teman-teman ya, teman-teman tadi kan kenaikan Doge itu bisa sampai 160% ya. Kalau udah naik seperti ini, saya sarankan teman-teman jangan pernah beli dulu, atau jangan pernah kita ikut-ikutan dalam fear of missing out atau FOMO ya. Di sini udah naik kenceng ya, dan sekarang setengah harganya melambai turun ke bawah. Ini berarti market merespon bahwasanya kenaikan pump tinggi ini tidak terus-terusan teman-teman. Ada aksi jual seller di atas ini. Takutnya harganya semakin turun, teman-teman nanti akan rugi di situ. Makanya ketika nanti harga turun, yang ada teman-teman malah panik lagi, karena ini kripto teman-teman. Kripto ini bisa naiknya tinggi banget karena nggak ada arahnya, ataupun turunnya tajam banget karena nggak ada ARB-nya gitu. Makanya saya sarankan kepada teman-teman semua jangan terlalu FOMO teman-teman ya dalam membeli sesuatu di kripto. Takutnya ya ketika kita FOMO tiba-tiba kita nggak pasang stop loss, harga semakin hancur dan kita semakin rugi gitu. Perlu diketahui teman-teman, Doge bukan hanya kali ini aja pump ya dalam beberapa hari. Kalau kita pernah lihat situasi sebelumnya pun Doge juga kayak pernah pumpnya seperti ini nih. Ini pump tinggi. Setelah pump tinggi ini Doge ada
Doge nggak langsung pump lagi, dia ada namanya sideways, kemudian pump kecil lagi, kemudian turun. Nah, ini membuktikan bahwasanya market nggak selamanya pump, market nggak selamanya naik, akan ada aksi jual yang akan dilakukan para seller di market. Ya, karena itu saya berharap teman-teman bijak dalam membeli sesuatu ya, karena nggak semuanya harga itu semakin turun. Nah, kayak seperti ini dia ngepam lagi gitu kan, tinggi, kemudian dia sideways ini karena ada aksi jual dan beli, ya setara gitu, nggak ada yang dana masuk secara besar seperti yang sebelumnya gitu. Oke, gitu. Coba kita lihat berapa sih persentasenya kenaikannya, apakah sama dengan yang kayak ini, contoh yang ini ya, pam tinggi nih, ya Allah Akbar, sorry teman-teman, wajar pakai handphone ya. Contoh kita lihat di sini naik sampai, nah ini aja sampai 1000% ya pamnya. Kemudian ada aksi sideways dulu, atau sampai sini dulu deh, yang sini nih sini nih ada 300%, kemudian dia sideways, nah baru dia naik lagi sedikit. Dan coba contoh yang ini juga ada aksi pump lagi di sini, sampai berapa persen ke pumpnya, sampai 800%. Kemudian dia sideways, kemudian naik lagi. Di sini dia dari sideways yang awal itu dia naik lagi ke atas, pumpnya sampai 192%. Ya, ini menunjukkan bahwasanya setiap dia pump tinggi, nggak selalunya langsung tinggi lagi, akan ada grafik naik turunnya. Penjual dan beli itu dinamakan sideways atau akumulasi, teman-teman. Nah, dan sekarang kita lihat apakah ini menjadi tanda doge akan berakumulasi di sini ya. Baik teman-teman. Ya, di sini kita lihat ada candle 1 2 3 4 hijau semua. Ini menunjukkan bahwasanya bullish, bahkan ada namanya candle bullish ya. Aduh, nama-nama candle saya agak lupa jadinya. Dalam masih enggak analisa ini ya. Gitu. Dan kemudian ada candle ini juga doji hammer yang mungkin terus bullish lagi, bullish engulfing, dan sekarang candle hijau dan merahnya hampir bersamaan. Ini menunjukkan bahwasanya seller sekarang juga hampir kuat sama dengan hari yang sebelumnya dengan aksi pembelian gitu. Nah, itu kan dari segi harian. Mari teman-teman, saya juga ajak teman-teman untuk lihat time frame mingguan. Nah, saya cukup kagum ya dengan Doge ini, karena pas saya lihat dari segi mingguannya pun, dari segi dia listing di Binance ya, dia nggak cukup jatuh teman harganya, berbeda dengan koin-koin yang lain kadang sampai hancur sampai 80% ya turunnya. Contoh ya, kita lihat di sini contoh nih kayak seperti AAV tuh, pertama dia listing aja dia turunnya dari naik terus turun ke bawah tuh hampir sama gitu dengan pertama kali listing. Atau ZEC gitu, di sini naik kemudian sideways turun hampir mendekati harga listing di Binance gitu, LTC sekalipun gitu ya. Nah, sedangkan Doge itu sendiri dia kuat juga, masih kuat teman-teman. Ya, ternyata dia kuat gitu. Belum sampai ke harga listingnya, dia udah ada sedikit rebound ya teman-teman. Oke. Dan sekarang coba kita analisa, di sini ada trend line ya teman-teman. Coba saya bentuk trend line di sini. Nah, ternyata trend line-nya ini tembus. Sekarang menjadi, nah, trend line yang ini yang tadinya titik resisten dia yang berminggu-minggu ya, ini menjadi resisten, dan sekarang tembus ke atas akan menjadi titik support ya teman-teman, akan menjadi titik support. Nah, ini unik sebenarnya. Ternyata resisten yang kuat berminggu-minggu ini telah dijebol oleh Dogecoin. Apakah resisten ini akan kuat menahan harga menahan harga Doge untuk menjadi titik support? Kita harus teliti dan analisa sebaik mungkin teman-teman. Oke. So, kita balik lagi ke time frame daily. Saya ingin time frame weekly dulu deh biar lebih tadi. Ini kita
buat lagi resistennya yang sekarang sudah menjadi titik support. Oke. Kemudian kita balik ke time frame daily. Ke time frame daily teman-teman, di sini cukup buat sekali kalau kita tarik pakai Fibonacci pun sampai bawah, garis golden ratio-nya berada di 6180-nya di sini, kemudian 50-nya di sini, dan kemudian 3820-nya di sini. Dan sekarang ternyata harganya tertahan di Fibonacci 378,60% di sini teman-teman ya. Benar tertahan ya di sini dia. Oke. Itu dari segi time 1 hari ya teman-teman. Kita hanya ingin lihat sampai mana sih koreksinya. Yang 4 hijau line ini saya hanya untuk menandakan saja. Mungkin saja bisa dihampiri oleh Dogecoin untuk koreksi ya. Mungkin saja ya, saya nggak tahu kalau emang ini bisa turun untuk dia mencari titik support terkuat atau mencari big fund lagi nih untuk bisa pump lebih jauh ya. Atau saja mungkin hanya di 70 hanya di 78 kemudian langsung naik. Itu bisa saja terjadi. Ini hanya sebagai patokan saya untuk mencari support-support yang mungkin akan dihampiri oleh Dogecoin. Oke, kemudian kita balik ke time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam ini teman-teman, di time frame 4 jam ini ternyata Dogecoin sedang mengalami pengelemahan ya. Entah di sini emang dia akan berbentuk head and shoulders yang di sini menjadi titik supportnya, kemudian kita tarik ini headnya untuk bisa kita ukur gitu ya. Kalau seandainya emang ini menjadi head and shoulders, kemudian kita tarik sampai mana sih penurunannya gitu, maka penurunannya bisa sampai ke area 0,8 atau enggak 0,9 lah, 0,09. Ini kalau seandainya kita mengasumsikan ini akan menjadi head and shoulders. Tapi kadang saya juga lihat di sini koreksinya bisa berbentuk seperti koreksinya bisa berbentuk seperti, teman-teman tahu kan ini apa bentuknya? Oke, ini kayak gini maybe. Oke. Saya ke sini. Enggak, ini ke sini. Oke, ya. Atau koreksinya bisa aja ini menunjukkan rising wedge pattern ya. Jadi nanti harganya habis ini harganya cenderung naik lagi ya, naik kemudian dia turun ke bawah, kemudian dia retest, kemudian turun lagi ke bawah. Ini bisa aja terjadi teman-teman. Bisa saya terjadi jika memang ini menjadi pola rising wedge pattern, dia naik lagi ke atas, para big fund ngepam lagi untuk menarik para pembeli, dia FOMO, akhirnya ketika sudah naik di area di sini nih, di atasnya ini sekitar 1,7 ya, langsung turunin ke bawah. Kita lihat ya, 0,17 apakah pernah disinggahi oleh Dogecoin? Coba kita lihat. Oke. Nah, ini ya, 1 2 3 4 5. Ternyata 0,17 pun sering kali disinggahi oleh Dogecoin. Tuh, 7 8 9 10. Nah, berarti ini ada asumsi Bitcoin lagi. Dogecoin juga akan memakan ya. Mungkin saja bisa kembali ke harga sini setelah dipump kembali Big Fund. Jadi ya kita wait and see teman-teman. Makanya saya harap teman-teman jangan terlalu FOMO untuk membeli, takutnya ketika nanti dia naik sebentar tiba-tiba langsung dijatuhkan membentuk rising wedge pattern, atau enggak ya seperti tadi kita bentuk pola head and shoulders ya teman-teman. Tapi sih saya lebih asumsikan ini merupakan rising wedge pattern ya teman-teman. Allahumma. Oke. Kalau kita lihat juga dari TVM 4 jam yang tadi, kita lihat dari RSI stokastik deh. Ya.
atau enggak kita cari stokastiknya, ganti ke RSI. Mana RSI ini? Ternyata ada pelemahan teman-teman ya. Ketika harganya ini semakin naik, ketika di sini harganya naik ke atas, sedangkan RSI-nya turun, berarti ini ada namanya bearish ya teman-teman. Allah. Ya, ini berarti ada pola bearish divergence ya. Bisa jadi nanti harganya naik ke atas sedikit, kemudian dia turun lagi sampai yang garis-garis hijau ini, karena dari segi indikator RSI-nya pun telah menandakan ada pelemahan pembelian gitu teman-teman ya. Itu aja mungkin analisa singkat saya. Teman-teman jangan terlalu FOMO. Kalau seandainya memang teman-teman ingin masuk sekarang Dogecoin, perhatikan stop lossnya. Contoh saja teman-teman masuk sekarang ya, contoh saja teman-teman masuk sekarang di harga sini nih yang menjadi titik support yang 0,78 ini, teman-teman harus perhatikan stop lossnya jangan sampai terlalu jauh, takutnya emang bener-bener dia jatuh ke bawah. Mungkin saja stopnya di bawah sini, oke, dan kemudian kita target ke garis putih 0,8 ya. Ini juga lumayan teman-teman bisa mendapat risk ratio 4:1 teman-teman ya. Jadi kalau seandainya nanti harganya naik ke atas, teman-teman bisa cuan, dan kalau seandainya dia turun ke bawah sini, setidaknya teman-teman bisa mengurangi kerugian teman-temannya. Jangan sampai teman-teman dalam yang namanya tambah rugi nanti. Gitu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, saya harap ini hanya sekedar analisa saya pribadi. Kalau seandainya saya ada salah kata, saya mohon dimaafkan, atau mungkin teman-teman bisa ajarkan saya dan tolong komentar. Terima kasih teman-teman, semoga tradingnya lancar, dan mungkin saya juga trading udah lama nggak trading. Saya lebih tradingnya ke daily, jadi mingguan saya bisa tradingnya. Saya udah jarang juga trading harian gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan teman-teman semakin cuan di market dan jaga psikologis yang baik ya, dan sehat selalu. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.